Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang operasi string dalam bahasa Pascal. Ada 8 operasi string yang akan kita bahas. Yang pertama mulai dari operator post, copy, delete, insert, concat, upcase, str, dan val. Untuk memahami pemrograman Pascal dengan sintak post, kita akan coba buat inisialisasi dulu dua buah variabel string, kemudian sebuah variabel byte, ya, byte boleh atau integer. Kemudian misalnya A, kita masukkan nilai string Indonesia Raya. Kemudian B nya misalnya Indo. Itu adalah sebuah variabel bertipe byte, ya. Sehingga nilai postnya, posisinya yang berupa angka akan dimasukkan ke variabel C. Jadi misalnya post B, ya, posisi kata Indo di Indonesia Raya. Dan kalau kita tuliskan nilai C nya, kita coba running, hasilnya adalah 1. Ya, hasilnya adalah 1 karena kata Indo berada posisinya mulai dari karakter pertama dari A. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak ditemukan? Misalnya kita mencari Ino, ya. Kalau Ino kita jalankan, maka hasilnya adalah 0. Jadi post jika dia tidak ditemukan akan mengembalikan nilai 0. Sekarang kita coba kalau dia ada beberapa karakter di dalam karakter yang dicari. Misalnya kita mencari A di ini ada di Indonesia, ya. Kemudian ada juga di Raya ada 3. Kita jalankan. Di sini ditemukan postnya adalah 9. Jadi di Indonesia A yang ada di kata Indonesia. Jadi yang ditemukan itu adalah karakter yang pertama ditemukan. Bagaimana kalau misalnya kita ingin mencari suatu karakter, jika ditemukan atau tidak itu akan diberikan diberikan notifikasi. Misalnya di sini if C itu lebih dari 0, ya, kalau dia tadi 0 itu berarti tidak ditemukan. Dan misalnya ditemukan dan di posisi C, ya, di posisi C. Dan else right, misalnya tidak ditemukan. Ini, ya, kita coba jalankan. Ya, A ditemukan di posisi 9. Kalau misalnya kita cari nilai X misalnya tidak ditemukan. Demikian fungsi dari sintak post dalam bahasa Pascal. Baik, sekarang kita coba untuk sintaks copy. Untuk copy ini ya cukup saya kira 2 variabel saja string, misalnya Indonesia Raya, ya. Kemudian kita coba untuk mengambil karakter atau deretan karakter di dalam deretan karakter lainnya. Jadi kita mulai misalnya mengambil copy dari A, dari Indonesia Raya kita copy misalnya 1, ya, 1 ini adalah posisi awalnya, kemudian selanjutnya berapa karakter yang akan diambil. Kemudian kita tuliskan saja langsung nilai B nya. Ya. Kita coba running dulu.
hasilnya adalah in. In di sini berarti B itu adalah hasil dari copy deretan karakter atau string Indonesia Raya dimulai dari posisi pertama huruf I, ya, kemudian diambil 2 karakter. Kita coba yang lain, misalnya kita mulai dari posisi ke 4, jadi mulai dari O sebanyak 4 karakter. Kalau kita jalankan, hasilnya adalah ONES, ya. Kita akan coba membuat program yang menggunakan sintaks delete. Yang pertama, kita dulu misalnya sebuah variabel yang multiple string bernama A, dan misalnya A sama dengan Indonesia Raya. Nah, misalnya kita ingin menghapus huruf pertama, jadi kita tinggal menuliskan delete, kemudian apa yang akan di delete itu adalah variabel A dari posisi pertama, kemudian sebanyak berapa karakter, misalnya sebanyak 2 karakter. Lalu kita tuliskan variabel A-nya. Jadi delete ini tidak perlu dimasukkan ke dalam variabel lain, ya. Prosesnya akan mendelete langsung di variabel yang sudah ditentukan. Kita coba run dulu. Hasilnya adalah Indonesia Raya, karena I dan N yang terletak pada posisi pertama sebanyak 2 karakter itu sudah dihapus. Kita lanjutkan dengan insert. Insert kebalikan dari delete, ya. Kalau delete itu menghapus, kalau insert menambahkan. Sintaksnya insert. Kemudian kita menginsertkan, berarti harus ada yang karakter yang diinsertkan. Misalnya kita menginsertkan X 3 kali seperti ini, ya. Kemudian kita menginsertkannya kemana? Jadi menginsertkannya ke A, yaitu Indonesia Raya, dan itu dimulai insertnya di posisi keberapa. Kalau 2 berarti dia akan menginsertkan XXX, ya, setelah I, ya, di posisi N, karakter kedua. Sekarang kita coba running. Hasilnya adalah I, kemudian XXX Indonesia Raya. Artinya di sini insert menginsertkan XXX, diinsertkan ke Indonesia Raya, yaitu di variabel A, ya, dimulai dari karakter kedua. Sekarang concat, untuk mencoba concat kita perlu 3 variabel string. Misalnya A sama dengan Indonesia, ya. B sama dengan Raya. Sengaja Indonesia diberikan spasi supaya untuk melihat penyambungan atau concat ini berjalan. Nah, C misalnya sama dengan concat A, B. Kemudian kita tuliskan nilai C-nya. Maka kalau ini kita running, hasilnya adalah Indonesia Raya dengan spasi Indonesia, spasi Raya. Jika spasinya ini tidak kita tulis, hasilnya adalah Indonesia Raya dengan penggabungan, ya, tidak dengan menggunakan spasi. Saya kembalikan spasi. Kemudian concat ini sebenarnya sama fungsinya dengan penyambungan dengan operator tambah. Jadi misalnya A sama dengan C sama dengan A ditambah B seperti ini, maka hasilnya juga akan sama. Uppercase dan lowercase. Uppercase itu untuk membuat semua string menjadi kapital, kemudian uppercase untuk membuat semua karakter yang ada di sebuah string menjadi huruf kecil semua. Jadi misalnya B itu kita mengupperkan karakter yang ada di variabel A, jadi uppercase A. Kemudian kalau C-nya misalnya kita buat semuanya menjadi huruf kecil, lowercase. Kemudian kita coba tuliskan A-nya. Juga kita tuliskan B-nya, dan kemudian kita tuliskan kembali
Oke, ini kita coba running. Maka akan tertulis Indonesia Raya itu A, string aslinya, kemudian uppercase Indonesia Raya besar semua, untuk lowercase itu kecil semua. STR fungsinya untuk mengubah data yang berupa angka menjadi string. Misalnya kita ada dua buah variabel A string B real B ini boleh real boleh integer juga bisa. Yang pertama misalnya kita punya nilai B sama dengan minus 0,314. Kemudian kita ubah str string, kita ubah b-nya, kemudian kita masukkan ke variabel a ini, kemudian coba kita tuliskan nilai a-nya. Sekarang ya, ini adalah hasil dari string ya, dari nilai b. Misalnya kita ubah ini menjadi nilai integer 314, kemudian kita ubah ini juga bisa variabel integer itu akan berubah, dan variabelnya yang berubah, tapi nilainya yang berupa angka kemudian diubah menjadi string. Val kebalikan dari str. Kalau str itu untuk mengubah nilai integer menjadi string, kalau val sebaliknya mengubah dari string ke bentuk integer atau real ya. Nah, sekarang kita coba membuat programnya. Yang pertama kita perlu satu variabel string, akan kita ubah nanti. Kemudian b-nya itu harus real ya, karena nilainya bisa saja real ya, bisa saja integer, tapi akan kita ubah dalam tipe real. Untuk val ini perlu satu lagi variabel untuk menentukan apakah terjadi kesalahan atau tidak ya. Jadi bedanya dengan str, kalau str itu sebuah variabel ataupun nilai dalam satu variabel yang berbentuk angka, kalau dijadikan str, jadikan string, itu tidak akan pernah salah ya. Tapi sebaliknya kalau sebuah string dijadikan real, dijadikan bentuk nilai, itu bisa salah. Akan kita lihat nanti contohnya. Misalnya yang pertama ini a sama dengan minus 0,347. Kemudian sintaksnya val ya, a, kemudian kita akan ubah ke dalam bentuk real b, kemudian harus ada untuk deteksi errornya. Nah, di sini kita coba tuliskan dulu nilai e-nya. Kita tulis nilai e-nya, kemudian kita tuliskan hasil b-nya. Nah, kita lihat di sini ya. Yang pertama itu tulis 0. 0 itu adalah errornya. Jadi kalau 0 itu berarti dia tidak error, berarti tidak terjadi kesalahan. Tapi kalau misalnya di sini bisa saja kita menulis misalnya ada kesalahan 0, ini kita ganti dengan O misalnya seperti ini. Kalau kita jalankan ya, hasilnya itu menjadi 2 ya. 2 itu menunjukkan ada kesalahan di karakter kedua, itu O di sini. Misalnya saya ubah di sini 9 ini bukan angka, maka akan dideteksi karakter ketiga itu salah. Tapi kalau benar, maka hasil nilai e-nya itu adalah nilai 0. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.